Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel kami. Kembali pada episode menganalisis kasus Subang. Sudah ke 100 hari setelah kejadian pembunuh ibu dan anak di Subang, belum ada titik terang siapa yang akan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Kita ketahui bersama bahwa peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang telah diambil alih oleh Polda Jabar pada Senin tanggal 15 November tahun 2021, atau sejak hari pertama Kapolda Jabar baru Irjen Pol Suntana bertugas. Setelah menggelar analisis dan evaluasi untuk menentukan pelakunya, sekarang Polda Jabar dan Mapolres Subang masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk melengkapi BAP dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Namun sebelum kita membahasnya lebih jauh, mohon luangkan terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Informasi yang admin dapatkan, pada hari Kamis kemarin, tanggal 25 November tahun 2021, polisi memanggil beberapa saksi selain Yosef, Yoris, dan Danu. Ada 12 saksi yang dipanggil kembali oleh tim penyidik, 4 orang diantaranya adalah warga desa Jalan Cagak. Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal mengatakan atas pengetahuannya, yang diperiksa di Polres Subang ada 8 orang dan 4 orang lagi di Polda Jawa Barat. Perlu admin sampaikan bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebuah asumsi, dan asumsi ini bisa 100% salah. Bisa dipercaya dan tidak. Langkah strategis yang dilakukan oleh pihak polisi yaitu, dengan memanggil para saksi yang sebelumnya, dan diperiksa hampir bersamaan terkait soal kasus pembunuhan Subang, yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Bahkan, dalam pemeriksaan terhadap saksi utama yakni Yosef, Yoris dan Danu di Polda Jawa Barat, membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam. Itu merupakan langkah strategi polisi, agar cepat dalam menentukan tersangka peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Tidak hanya ketiga saksi utama yang diperiksa polisi, namun istri Yoris yakni Yanti juga ikut diperiksa pada hari Kamis kemarin. Asumsi admin, pemeriksaan secara bersamaan tersebut memang sebagai bagian dari strategi polisi. Tujuannya yaitu untuk menvalidasi dan memverifikasi ulang, karena sebelumnya dalam pemeriksaan saksi-saksi ada keterangan yang berbeda-beda. Sehingga dilakukanlah pertemuan gabungan antara para saksi utama. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan terhadap kedua belas saksi, mungkin saat ini tim penyidik tengah melakukan pertemuan gabungan, bersama dengan forensik, reserse, jelang pengumuman tersangka. Tujuan dari pertemuan gabungan tersebut bertujuan untuk mengecek apakah alat bukti sudah kuat atau belum, sebelum mereka mengumumkan siapa tersangkanya pada persidangan nanti. Ada alasan tersendiri dari pihak polisi, mengapa polisi tidak mengumumkan tersangka di hari ke-100 peristiwa Subang, atau di hari Jumat Keramat. Polisi lebih berhati-hati, karena jika tersangka ditetapkan sekarang, mungkin tersangka akan melakukan framing dengan membawa orang yang tidak bersalah, dan polisi tidak akan gegabah dengan mengorbankan ego. Seperti pernyataan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Erdi Caniago sebelumnya mengatakan bahwa polisi tidak sulit untuk menetapkan tersangka kasus pembunuhan di Subang, namun mereka harus bersikap hati-hati karena menyangkut orang banyak. Disclaimer, admin tekankan sekali lagi bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebutir informasi yang kami dapatkan, dan ada asumsi admin yang bisa saja salah. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga imun agar tetap sehat, perbanyak berpikir positif. Admin Infus di sini, sampai jumpa di video kami selanjutnya.